kapan kamu mau saksikan begitu banyak mujizat yang terjadi dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, kehidupan kami. Jadi sebelumnya saya bukan orang yang percaya kepada Yesus. Karena sakit penyakit suami saya dipanggil menjadi orang yang percaya. Saya percaya ini adalah pilihan, panggilan Tuhan untuk saya dan keluarga, seisi keluarga saya. Saya punya 6 bersaudara, saya paling besar. Papa mama saya belum percaya kepada Yesus. Sebelum waktu itu mama papa Ale juga belum percaya kepada Yesus. Tetapi melalui sakit penyakit yang namanya Yesus itu sungguh luar biasa ajaib. Papa mama Ale melihat belum mengalami kesembuhan yang total, tetapi dari perubahan hidup kami, papa mamanya tergerak untuk dibaptis di Tanjung Pinang. Papa mama sudah dari sebelah pihak Pak Alai, sebelah pihak saya belum. Tetapi tempat kami pelayanan di Jembatan 6 itu adalah tempat orang tua saya yang belum percaya kepada Yesus. Karena mama saya itu adalah penyakit kanker dan sudah disembuhkan oleh Tuhan di Temanggung. Waktu itu ada Mbak Tuhannya, Pak Yosafat datang dan dia didoakan, dia mengalami mujizat selama 10 tahun sakit penyakit payudara, dan ketika 10 tahun kemudian kembali lagi. Nah, kembali lagi sakitnya itu ya tidak seberat, tetapi semua itu saya berpikir bahwa Tuhan mau dia hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tempat yang Pak Amin sekarang melayani, yang kami sering kunjungi itu, Pak Amin penanggung jawab di sana, termasuk gembala di sana. Nah, itulah di tempat bapak saya dan orang tua saya. Nah, kami tidak mengikuti tinggal bersama dengan orang tua kami, tetapi kami dibawa Tuhan keluar. Kami usaha sendiri. Nah, sebelum kami memasuki untuk jualan di pasar Pasir Putih, untuk buka usaha ayam ini dan usaha ikan ini, saya berdoa. Gembala saya mengatakan, coba kamu berdoa selama seminggu dan Tuhan pasti akan menyatakan. Dan saya ambil puasa berdoa. Tuhan katakan 3 kali ke pasar. Tetapi ke pasar, maksudnya ke pasar itu jualan apa Tuhan? Tetapi akhirnya kami jualan ayam. Setelah kami jualan ayam, tak lama kemudian jualan ikan. Bukan langsung kita usaha di situ langsung kita naik. Keuntungan kami itu satu hari cuma 20.000. Keuntungannya aja 20.000 nggak bisa menutupi. Sampai sekarang ini baru kami bisa melihat hasilnya. Setelah kami usaha di situ, ternyata ada maksud Tuhan di tempat itu. Jadi berbagai macam orang yang sambil kami sibuk jualan, tiba-tiba ada seorang ibu ya, dokter datang kepada saya nggak tahu itu adalah dokter. Istrinya sakit. Kalau tiba-tiba dia mendadak sakit, harus larikan ke rumah sakit. Padahal dia dokter. Pergi ke gereja, tiba-tiba dia sesak, antar ke rumah sakit bolak-balik. Dalam 1 bulan, berapa bulan sering terjadi seperti itu. Tengah malam, apalagi di gereja, tiba-tiba panggil ambulan harus ke rumah sakit. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus dia mencari empedu ayam. Di dalam itu bukan empedu ya, apa namanya, amplasnya, kulitnya. dalamnya itu kulitnya itu kan ada kan yang isi kuning, yang kuning itu kan untuk orang sesak. Saya tanya dia, kenapa, untuk apa Bu ini? Saya tanya kenapa suami saya begini. Terus saya bertanya dia, karena Tuhan suruh saya dalam kesibukan mereka lagi jualan, Tuhan suruh saya tanya. Jadi kalau saya dengar suara Tuhan, saya langsung tanya, Bu, Ibu gini. Setelah saya ngomong sama dia, Tuhan langsung kasih tahu begini dan begini, kenapa begini. Nah, ibu itu berdiri di depan tempat jualan stand saya, dia nangis langsung di situ, terseduh-seduh. Nah, saya tarik dia ke belakang, ke samping, dan kami ngobrol singkat cerita. Dari situlah kami kenal dia, karena udah habis uangnya untuk berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh. Disitulah kami konseling, disitulah kami melayani seorang ibu dokter dan suaminya. Dan saat ini suaminya sudah mengikuti SEM ya, pelajaran untuk praktek dalam pelayanan seperti itu. SEM itu School Evangelist Ministry. Dari senior kami, karena senior kami itu adalah seorang dosen dan seorang pengajar. Nah, singkat cerita, akhirnya ibu itu suaminya dipulihkan dan kami doakan dia mengalami mujizat, dan
Dia itu seorang tamatan sekolah, suaminya yang datang yang bekerja di Jerman, mungkin dalam 1 bulan gajinya mungkin 100 juta, tetapi karena dia sakit tidak bekerja lagi. Pas juga waktu itu karena dia sakit, dan saat ini dia mengalami mujizat kesembuhan. Nah, singkat cerita banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saya mau katakan terakhir ini, saya bersaksi ini bukan untuk membanggakan saya, tetapi saya bangga kepada Tuhan saya yang bisa memakai siapa saja. Kami ini tidak sekolah tinggi-tinggi, tetapi Tuhan bisa memakai kami karena kami punya hati yang mau seperti itu, membuka hati kami untuk menolong juga dalam pekerjaan Tuhan, dipakai Tuhan. Dan kami ini sering setiap hari itu membaca firman Tuhan, karena sinode saya berkata waktu itu kami tidak tahu dan tidak mengerti. Kita harus sering membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini akan berbuah lebat ketika kita mau tinggal seperti firman ini mengatakan di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu itu kita semua yang di sini, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi bukan kita yang full timer aja sebagai pendeta saja kewajiban mereka, tetapi kita ini kita semua yang hadir di sini, kita bisa dipakai Tuhan asalkan kita mau membuka hati kita. Di mana? Di tempat pekerjaan kita, mungkin di mana saja Tuhan bisa memakai kita. Jadi saya mengatakan bahwa tempat usaha saya itu adalah penjala seperti penjala ikan, ya. Tuhan memakai tempatku itu, wadah itu untuk membawa jiwa-jiwa, karena disitulah orang-orang yang terpanggil dan orang-orang diselamatkan. Jadi terakhir ini, baru-baru ini saya ini jualan, saya sering bersaksi. Saya tanya anaknya berapa, gini. Ibu orang Kristen, soalnya saya sering buka lagu rohani. Dan saya tanya, suami saya begini dulu ginjal, dan kami dulu begini sakit. Udah sembuh ya suaminya, ginjal segala macam. Saya sering bersaksi, karena apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Ya, karena apa? Karena kami menabur setiap hari kami menabur, hasilnya itu ada. Dan banyak orang diselamatkan, orang yang sudah hancur dalam rumah tangganya dalam 5 tahun dipulihkan oleh Tuhan, karena kita menabur. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kesakitan orang juga yang mengalami, dia bisa cerita kepada kita, karena itu Tuhan yang bawa dia kepada kita supaya kita menolong dia. Dan satu hari juga ada seorang ibu mengalami waktu itu dia COVID, waktu itu keadaan COVID, dia tidak bisa keluar dari Singapura karena bosnya juga memerlukan, tapi karena COVID tidak bisa keluar dari Singapura selama berapa tahun, 2-3 tahun. Dan dia juga karena hutangnya yang banyak, ya Tuhan bawa dia kepada saya. Dia jualan nasi ayam, dan ibu itu ketemu kepada saya dan dia bilang, saya mau pesan ayam 2 ekor. Terus dia kalau mau ambil ayam itu dia sering menunduk kepala dan tidak ngomong terlalu banyak. Suatu ketika ibu itu telepon saya, dia bilang, saya besok tidak ambil lagi ayam karena saya udah tutup di sini dan saya pindah-pindah pun nggak ini. Jadi oke, tutup telepon. Nah, setelah saya tutup telepon, Tuhan bicara kepada saya, kamu harus telepon dia kembali, kamu ngomong kepada dia dan tanyakan dia ada masalah. Dia masalahnya dalam keuangannya dan dan ke rumah tangganya. Ketika itu saya telepon dia, saya bilang, Tuhan bilang begini, dia langsung nangis di telepon itu, dan saya cerita banyak tentang kesaksian dan menguatkan dia. Dan saya tidak mengenal dia, tetapi pembicaraan kami, saya hanya mengatakan bisa kita ketemu, saya akan mendoakan kamu karena Tuhan yang suruh. Dan dia terima karena dia merasakan bahwa dia merasakan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, setelah itu kami berdoa, kami bimbing dia selama 5 tahun. Dia pisah sama suaminya dan usahanya. Di situ kami ketemunya, di situ juga usahanya dibangkitkan, dan dia bisa jual nasi ayam itu sampai 6-7 ekor, kadang 8 ekor setiap hari. Itu udah luar biasa, lumayan bisa membayar semua hutangnya. Dan itulah kesaksian untuk menolong keluarga, bahkan rumah tangga,
bahkan keuangan mereka. Nah terakhir ini juga banyak sebenarnya, tapi saya ambil beberapa saja. Ada seorang ibu, saya tidak mengenal dia, tetapi dia bilang, saya pernah dengar bahwa suami kamu sakit ginjal udah sembuh. Saya bilang, sudah Bu, suami saya sudah sembuh, nggak makan obat segala macam, nggak pernah cek. Kalau dia nggak sembuh, dia akan bengkak seluruh tubuhnya dan kesaksian bla 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 semuanya. Nah dia habis itu dia datang, dia bilang, boleh tak doakan anak saya? Anak saya ada di Singapura sekarang, anak saya ginjal, katanya seperti itu. Dia seperti orang perempuan yang sudah stres, sudah tidak punya pengharapan, dan dia karena dia pernah mendengar kesaksian itu, dia datang cari saya untuk minta pertolongan. Saya percaya itu Tuhan mau kita menolong orang yang seperti ini sehingga dia juga diselamatkan. Dan dia katakan, tolong doakan lewat telepon. Setelah saya doakan lewat telepon, saya bawa dalam doa. Di gereja kami setiap hari itu ada doa, pokok doa kami masukkan, tidak menyerah. Dan suatu ketika anaknya pulang, saya sangka cuma begitu lewat saja, tidak datang. Rupanya jeda berapa bulan, setengah tahun loh. Anaknya itu dia bawa dan mau ketemu kepada saya. Semenjak itulah saya bimbing. Nah baru hampir 3 bulanan saya bimbing dia. Nah mungkin besok hari Senin atau hari Selasa ini keputusan mereka sudah mau dibaptis. Mamanya, adiknya yang tadi tidak mau, dan anaknya dan dia sendiri sudah mau mengikut jalan Yesus dan sudah selesai bimbingan. Mereka besok sudah dibaptis. Kenapa mereka kenapa dia mau dibaptis? Karena dia percaya bahwa Yesus yang bisa menolongnya. Dia itu vegetarian. Si anak perempuan ini adalah, dia seumur hidup vegetarian. Dia nggak boleh makan yang namanya cowoknya, dia harus makan yang buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Nah ketika dia bimbing, saya tidak tahu, tetapi berapa kali bimbingan dalam pertengahan itu dia bilang, bisa tak ya saya didoakan, karena saya ini kan autoimun kena ke ginjal, dan saya mengalami kelumpuhan otak, mata saya tidak bisa melihat, seluruh tubuh saya semua, saya koma, dalam kondisi koma. Dan dokter bilang kepada saya bahwa saya ini, dia umurnya 30 lebih aja, saya ini tidak akan lagi yang namanya datang mens setiap bulan, ya udah monopos seperti itu. Sementara saya dengan suami saya ini bergumul, tentu dia mau saya melahirkan untuk dia. Dia bukan orang yang percaya. Bisa nggak doakan supaya saya men lagi? Nah saya berdoa, saya lepaskan dia. Saya bilang, kenapa tidak? Bisa, Tuhan bisa. Saya tidak meragukan kuasa Tuhan, saya langsung mendoakan dia. Dan ketika saya tidak meragukan kuasa Tuhan dan saya doakan dia dan saya lepas, minggu depan dia sudah selama dia sakit, dia tidak pernah men lagi. Karena orang yang sudah monopos tidak bakalan punya anak. Tetapi kita ingat kepada Sarah, ya kan? Ya umurnya sudah berapa? Ya sudah nenek-nenek. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan hebat, tidak akan mempermalukan kita ketika kita berani katakan kenapa tidak. Haleluya. Itu luar biasa. Karena kita percaya Tuhan kita, dengan mulut kita mengaku, hati itu tidak meragukan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan buat mujizat. Ternyata dia sudah datang. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik, luar biasa.